Latihan soal akhir bab trigonometri. Sekarang trigonometri. Cos 1945 ekivalen dengan, sudut itu ya dalam satu putaran 360 derajat. Ya, pada intinya sudut itu dalam satu putaran 360 derajat. Nah, ini muter kayak gini 360 derajat balik ke tempat aslinya lagi. Ya. Nah, secara konsep sebenarnya masih terus, tapi akhirnya ekivalen. Ya, jadi di sini adalah 360 derajat. Misalnya 365 gitu ya. Di sini muter sampai 365 gitu ya. 365 itu sama dengan sudut 5 derajat, sama. Jadi sudut 365 derajat itu sama dengan sudut 5 derajat. Itu sama. Karena muter terus. Hanya aja bedanya apa? Ini sudah masuk putaran kedua. Tapi gambarnya posisinya sama. Nah, nilai cos juga seperti itu. Nilai cos itu pada intinya osilasi terus. Ya, saat 0 derajat ini kan 1. 1 nanti 0 min 1 ya 0 lagi terus 1 lagi terus. Jadi saya gambar agak kecil gitu, cos mulainya dari sini ya. Nah di sini terus kayak ular naik turun terus gitu. Jadi intinya hanya perulangan, hanya posisinya beda tapi ketinggiannya sama. Nilainya sama, hanya saja putaran keberapa atau ini gunung keberapa gitu kalau dilihat dari situ. Nah, cos 1945 ya, jadi kayak kita sudut aja. Jadi sudut 1945 ya, itu sebenarnya sudut 360 derajat dikali berapa, sisa berapa. Nah, intinya kita mikirnya seperti itu. Ya, 1945 adalah 360 kali berapa sisa berapa. Kita bisa coba-coba menggunakan kalkulator. Ya, kita ambil kalkulator, coba 360 kita kalikan berapa yang masih di bawah sampai nggak ngelebihi ini. 360 misalnya kita kalikan 4. Ternyata adalah 1400, masih kurang. Coba 360 kita kalikan atau yang enak ya 1945 ini kita bagi 360 ya. Sebentar, 1945 kita bagi 360 ternyata ada 5,4 ya. Kalau 1945 kita bagi 360 ini adalah 5,4 artinya ini faktor pengalinya pasti 5 tapi sisa. Nah sekarang 360 kalau kita kalikan 5 berapa? 360 kalau kita kalikan 5 ini berapa? 1800. Sisa berapa? Tinggal 1945 ini dikurangi 1800. Kalau 1945 dikurangi 1800 sama dengan ya ini dikurangi 1945 ya. 145. Jadi ini 145. Jadi secara konsep ya ini muter berapa kali? Muternya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 sampai ini 5 kali terus sisa 145. Nah, di sini. Nah, di sini adalah 145. Nah, 145. Nah, biasanya cos seperti ini ya diambil sudut sininya. Ya, jadi sudut ini berapa? 145
dikurangi 180. Balik ya, 180 kurangi 145 ya. Sudut ininya adalah 180 kurangi 145 ya. Jadi di situ adalah kita kurangkan tambah 180 35. Di sini adalah 35. Nah, sudut cos kalau di sini ya 35 ini nilainya adalah negatif. Ya, jadi cos itu ini adalah 90 saat habis 90 ini darah negatif. Sama dengan 35 tapi negatif. Ya, jadi jawabannya D, negatif 35. Nah, kita harus ingat ya singkatan semua sindikat bertangan kosong. Jadi di daerah sini semua plus. Di daerah sini sin yang plus, cos negatif pasti. Di sini tangan plus. Ya, di sini cos yang plus. Ya, kalau di sini semuanya plus, semua sindikat bertangan kosong. Ya, jadi ini cos min 35. Nah, hal yang sama itu terjadi di sini juga. Ya. Jadi kita lihat caranya sama. 2022 ini sebenarnya adalah 360 derajat dikali titik-titik ditambah titik-titik. Nah, titik-titiknya ini yang kita cari sebenarnya. Karena muter berapa kali, ya. Jadi kita bagikan dulu 2022 ini dibagi 360. Ini berapa? Dapat 5,6. Jadi ini pasti 5. Kalau 360 dikali 5 adalah tadi ya sama dengan ini adalah 1800 sehingga 2022 dikurangi 1800 ini sama dengan berapa? Kita cari 2022 dikurangi 1800 ini adalah 222. Nah, ini sama dengan tadi muter 1 2 3 4 5 ya, terus lebih 222 posisi di sini. Kalau posisi di sini berarti kan di sini kan 180 ya, di sini berapa? Cara nyari ya 222 dikurangi 180. Berapa ini? 222 dikurangi 180 sama dengan 42. Di sini 42. Jadi sudut di sini adalah 42. Nah, kita kembali pada hafalan kita. Semua sindikat bertangan kosong, muternya gini ya. Semua sindikat bertangan kosong. Di sini daerah sini yang positif tangan. Kalau sin bernilai negatif 42. Ya, di sini negatif. Jadi pada intinya nilainya sama dengan sin 42 tapi negatif gitu loh. Jadi di sini sama dengan sin 42. Ini 42 ya. Misalnya sudut ini disinkan, nilainya sama dengan ini disinkan ya. Tapi karena posisinya di sini jadi negatif. Gitu ya. Ya, jadi maka sama dengan jadi sin 2022 ini sama dengan sin 222 sama dengan negatif sin 42. Ini kalau kita gunakan cara analisa. Ya, jadi memang cara analisa seperti ini harus hafal ini ya, semua sindikat bertangan kosong ya. Selebihnya kita analisa sudut mana yang ditargetkan, diinginkan ya. Kita cari muternya sampai sana, sampai di mana, terus sebenarnya sudut yang kita cari itu mana gitu aja. Ya, jadi biasanya ya sudutnya itu ada di sini. Misalnya ini gini ya. Nah, sudut-sudut yang kita pakai itu di sini ya, di sini. Jadi sudut-sudut kecil. Ya, sudut-sudut yang sudut antara garis dan sumbu X
Ya, jadi yang kita gunakan biasanya sudut antara, ya, catatan aja ya, catatan sudut ya yang kita gunakan adalah sudut antara garis dan sumbu X. Nah, kita analisa sebentar ya, muternya berapa kali tadi yang dimaksud dengan analisa, sisanya berapa ya, terus sudut yang dicari yaitu sudut antara garis dan sumbu X yang mana, terus kita tentukan positif negatifnya pakai hafalan ini ya. Semua sindikat bertangan kosong dihafalkan dengan cara yang lain nggak apa-apa ya, semua sin tangan kos atau apalah, banyak sekali hafalan-hafalan seperti ini ya, rekomendasi cara-cara cepat menghafal seperti ini banyak. Oke.